Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadira Haji Umar. Di sini saya akan memaparkan materi DPM kuliner asal Korea. Yang pertama, appetizer tteokbokki. Bahan-bahan: 100 gram tepung beras, 1 sendok tepung tapioka, 100 ml air mendidih, 1/2 sendok garam, 1 siung bawang putih, 1 siung bawang bombay, 1 potong dada ayam potong kecil, 4 sendok saus sambal botolan, 1 sendok saus tomat botolan, 1 sendok saus tiram, 1 sendok cabai bubuk, secukupnya merica bubuk, secukupnya garam, secukupnya gula, 1 sendok tepung maizena. Cara membuat: campurkan beras, tepung tapioka, sagu, dan garam, masako, aduk rata, beri air mendidih sedikit demi sedikit hingga adonan kalis. Jika sudah tidak panas, ulen sebentar adonan, lalu pulung adonan memanjang dan memotong potongan sepanjang jari kelingking. Membuat pelunggung kurus saja, kira-kira diameter kurang dari 1/2 cm. Jangan sampai kebesaran agar tidak keras atau bantat hasilnya. Didihkan air, beri sedikit minyak, lalu masukkan adonan yang telah dibentuk, rebus hingga matang sempurna. Sisihkan. Tumis bawang putih, bawang bombay, dan ayam hingga harum dan berubah warna, beri sedikit air. Masukkan saus sambal, saus tomat, saus tiram, merica bubuk, dan cabai bubuk atau cabai setan. Koreksi rasa jika diperlukan, menambah garam dan gula secukupnya. Masukkan adonan yang telah direbus, aduk rata lalu masak sebentar hingga kuah meresap. Sajikan di atas piring, lalu beri topping irisan daun bawang dan wijen secukupnya. Sejarah tteokbokki. Pada awalnya pengenaan ini berasal dari masakan istana dinasti Joseon yang disebut gunji tteokbokki. Pada waktu itu masakan ini berupa hointok yang dimasak dengan kecap asin bersama daging sapi, bulgogi, kecambah, kacang hijau, peterseli, shiitake, wortel, dan bawang bombay. Rasanya jauh berbeda dari tteokbokki berbumbu cabai yang dikenal sekarang. Selain itu, tteok yang dipakai biasa terdiri dari 5 warna melambangkan Korea: merah, putih, kuning, hitam, dan biru. Kawasan Sindangdong di Seoul dikenakan sebagai tempat makanan tteokbokki. Sesuai perang Korea, kios kecil di Sindangdong adalah kios pertama yang menjual tteokbokki dengan bumbu cabai. Hingga kini di kawasan Sindangdong terdapat banyak kios tteokbokki. Yang appetizer kedua, kripang. Bahan-bahannya: 3/4 cangkir tepung terigu serbaguna, 2 butir telur besar, 1/2 cangkir mentega asin, 1/3 gelas gula, 1/4 susu, 3/4 sendok tteokbokki powder, 1 teh baking powder, 1/4 sendok teh esensi vanila, beberapa mentega cair, dan melapisi panci. Untuk tambahan, 6 butir telur ham atau bacon, beberapa peterseli Cina, bisa diganti dengan ketumbar atau daun bawang, sedikit garam secukup lada hitam. Cara membuat: tampakkan 2 telur dan gula dalam mangkuk, kocok sampai gula larut. Tambahkan tepung terigu, baking powder, esens vanila, mentega asin, dan susu ke dalam mangkuk. Campurkan dengan baik, pastikan tidak ada gumpalan. Lapisi loyang gepang dengan mentega cair. Jika Anda tidak memiliki wajan gepang, Anda dapat menggunakan wajan muffin atau cupcake.
Tuangkan adonan ke dalam 6 loyang secara merata, seharusnya sekitar 1/4 penuh. Pecahan telur ke dalam setiap loyang dan tambahan atau bakon peterseli, sedikit garam dan lada hitam. Panggang gepreng pada suhu 200 derajat Celcius selama 15 menit. Matikan oven, biarkan gepreng dalam oven selama 5 menit lagi untuk menyelesaikan memasak sajikan hangat. Peanut porridge. Bahan-bahan: 1/3 gelas beras gandum, 2 sendok kacang pinus, 1/2 garam. Cara membuat: rendam 1/3 gelas beras gandum pendek dalam air dingin selama 1-2 jam. Bilas dan tiriskan dan masukkan ke dalam blender. Tambahkan 2 sendok kacang pinus dengan ujung dilepas dan 2 gelas air ke blender. Blender campuran tersebut dan haluskan selama sekitar 3 menit hingga berubah menjadi cairan putih susu. Tuangkan cairan ke dalam panci berdasarkan berat. Masak dengan api sedang, terus aduk dengan sendok kayu. Itu akan menjadi lebih tebal dan dalam waktu sekitar 3 menit. Tambahan 1/2 sendok garam halal, kecilkan api sedang rendah dan aduk selama 5 menit lagi bubur dengan menjadi lebih tipis dan sedikit pekat. Pindahkan bubur yang sudah jadi ke mangkuk saji dan hias dengan beberapa kacang pinus di atasnya. Mulnaengmyeon. Bahan-bahan: 1/4 buah timun dan dipotong tipis memanjang, 1/4 buah pir, 1/4 sendok teh garam, 3/4 sendok teh gula, 1 sendok makan cuka apel, 1 butir telur yang telah direbus, 2 sendok makan biji wijen panggang yang ditumbuk, 5 ons mie naengmyeon kering atau mie soba, 1 paket bumbu yang dibeli bersama naengmyeon kering es batu secukupnya. Buat kuahnya dulu dengan mencampurkan sepaket bumbu yang dicampur air, lalu taruh di kulkas selama 4-5 jam. Persiapkan timun yang dicampurkan dengan garam, gula, dan cuka, lalu tiriskan. Parut buah pir yang telah dipotong peras hingga mendapatkan sari-sarinya. Campurkan kuah dengan buah pir dan masukkan kembali ke kulkas. Rebus mie selama 3-15 menit. Cuci dengan air dingin supaya tidak licin. Masukkan kuah yang telah disiapkan bersama es batu dengan mie. Sup kongnangmuk. Bahan-bahan: segenggam teri kering, 1 mangkok kacang kedai, 1 siung bawang putih, 1 batang daun bawang, garam dan secukupnya, 6 cup air. Cara membuat: 1. Cuci bersih teri lalu rebus dengan air selama kurang lebih 10 menit. Setelah mendidih, angkat 4 teri, sisihkan. Masukkan kecambah kedelai yang sudah dicuci bersih ke dalam kaldu teri, kemudian tambahkan garam dan lada sesuai selera. Setelah kaldu mendidih, matikan api dan taburkan iris daun bawang di atasnya. Kongnamuk hangat, siapkan disaji gampang kan? Sup kimchi jjigae. Bahan-bahan: 1 cup kimchi instan, 1 ons daging sapi direbus, 2 kotak tahu putih, 1 sendok cabai bubuk, 2 siung bawang putih, 1 batang daun bawang, 1 ruas jahe, 1 sendok merica. Cara membuat: tumis kimchi dengan 1 sendok mentega daging sapi potong, daun bawang iris tipis, bawang putih geprek, dan jahe. Kemudian tambahkan 1 gelas air mineral dan kecilkan api, masuk bumbu cabai dan aduk rata. Kimchi juga siap disajikan dalam keadaan masih hangat. Main course: steak chicken, 2 bawang hijau,
1/1/2 pon paha ayam tanpa tulang dan tanpa kulit, 1 sendok teh garam, 4 sendok tepung jagung, 1 sendok teh air, 1/2 inci jahe, 1/2 inci adalah inci 2 siung bawang putih, 3 sendok makanan gochujang. Cara membuat: iris tipis-tipis bawang hijau dan sisihkan. Potong ayam menjadi potongan 3 inci. Campurkan ayam, garam, tepung jagung dan air mangkuk sedang, lalu sisihkan campuran. Kupas dan parut jahe lalu halus menggunakan parut atau parutan kotak gaya genggam. Pindahkan jahe ke mangkuk kecil, parut atau cincang bawang putih tambahkan ke dalam jahe dan gochujang, mirin, madu, minyak wijen dan cuka, dan aduk hingga tercampur rata. Sisihkan saus. Panaskan wajan besar yang berat itu di atas api sedang tinggi. Setelah panas, tambahkan minyak berputar untuk melapisi bagian bawah. Tambahkan ayam, menyebar potong-potong menjadi satu lapisan. Masak sampai kecoklatan di bagian bawah 2-3 menit. Dibalikkan dan masak sampai kecoklatan di sisi kedua 2-3 menit. Pindahkan ayam ke mangkuk. Kecilkan api sedang rendah dan tambahkan campuran saus ke dalam wajan. Masak aduk sampai panas sekitar 3 detik. Kembalikan ayam ke wajan, aduk sampai terlapis dengan baik. Pindahkan ayam ke piring saji, taburi dengan biji wijen dan bawang hijau cadang dan sajikan segera. Main course: pork chops 4 daging babi, 1/2 cangkir kecap asin, 4 sendok makan madu, 1/2 siung bawang putih, 2 sendok minyak wijen, 2 sendok jahe, 2 sendok saus cabai, 2 sendok minyak zaitun. Cara membuat: dalam mangkuk ukuran sedang kecap, madu, bawang putih, jahe, minyak wijen, dan saus cabai manis. Ini akan menghasilkan lebih dari 1 cangkir rendam. Siapkan setengah dari rendam, sisihkan, tuang setelah bagian lainnya direndam. Di atas daging babi rendamkan setidaknya 10 menit. Panaskan minyak zaitun dan dalam wajan besar di atas api sedang tinggi. Tambahkan daging babi ke wajan, buang sisa bumbu. Masak selama 5 menit atau sampai daging kecoklatan di satu sisi. Balik daging babi dan tambahkan rendam dicadang ke dalam wajan. Masak selama 5 menit lagi atau sampai daging babi mencapai suhu internal antara 145 derajat sedang langkah dan 160 derajat sedang. Biarkan istirahat selama 3 menit sebelum disajikan. Main course spike crown pork squeakers 3 pon iga tanpa tulang gaya country, potong dadu 1 inci, 1/2 cangkir saus sambal bawang putih, 1/4 cangkir kecap, 2 inci jahe segar, kulit dihilangkan dan dicincang atau gantikan 2 sendok teh jahe bubuk, 2 sendok makan sake atau saringan atau seri kering opsional, 2 sendok minyak wijen, 2 sendok gula merah. Cara membuat: dalam mangkuk besar, kombinasi saus bawang putih, kecap, jahe, minyak wijen, gula merah, dan aduk hingga membentuk bumbu. Perendam tambahan daging babi yang sudah dipotong dadu ke rendam dan diamkan selama 20 menit. Panaskan panggangan indoor atau panggangan outdoor hingga panas sedang tinggi. Masukkan potongan daging babi yang telah disajikan pada tusuk sate sekitar 4 hingga 5 potong per tusuk sate. Pindahkan tusuk sate ke panggang dan masak terbuka berupa menjadi coklat secara merata setiap 2 hingga 3 menit.
hingga lunak sekitar 10 menit. Sajikan segera. Anda dapat menemukan saus bawang putih minyak wijen di bagian etnis atau Asia yang di sebagian besar supermarket besar. Main course tuna rice roll atau kampining kimbap 3 lembar. Main course tuna rice roll 3 lembar nori, 1 kaleng tuna instan, 1 buah jukni lokal, 2 buah babi wortel iris tipis-tipis bentuk korek, 1 buah fish cake, 2 buah grape stick, 3 porsi nasi putih, 1 saset Spitz mayones, secukupnya biji wijen, kecap asin, minyak wijen, garam. Cara membuat. Untuk nasi yang siapkan nasi lebih enak nasi yang pulen kenyal, kemudian taburkan sedikit garam dan tambahkan 1/2 sendok minyak wijen, tambahkan secukup biji wijen sangrai. Aduk rata, sisihkan, kemudian wortel yang sudah kita potong tipis, kita tumis. Siapkan teflon dengan api kecil, masukkan minyak sayur, wortel, minyak wijen dan biji wijen sangrai, masak dengan api kecil, tumis sampai wortel lembut. Zukin potong korek memanjang karena zukin lokal memiliki biji berisi biji-bijian, kita ambil dagingnya aja ya. Untuk fish cake, panaskan teflon, masukkan sedikit air, kemudian masuk 1 sendok makan kecap asin dan fish cake, masak hingga agar mengembang, kemudian potong memanjang. Untuk crab stick cukup dipotong bagian 2 saja ya. Untuk tuna, keluarkan tuna instan kaleng, kemudian sisihkan dari airnya hingga kering dan tambahkan mayones, aduk rata. Siapkan tatak sushi-roll, taruh nori, kemudian tambahkan nasi rata tersebut permukaan nori. Tapi jangan terlalu tebal ya, nasi tipis saja. Kemudian susun zucchini, wortel, fish cake, tuna, dan crab stick sesuai selera dan digulung. Sejarah tuna rice roll. Tidak diketahui asal mulanya gimba. Ada yang mengatakan bahwa makanan ini didapatkan dari sushi Jepang, namun faktanya gimba adalah makanan rakyat yang murah, dibuat dari bahan-bahan yang sederhana. Berdasarkan buku Dongkuk Seishiki ditulis pada zaman dinasti Joseon, terdapat makanan yang dinamakan boksam, bungkus keberuntungan, yang dibuat dari nasi gulung yang dibungkus rumput laut kering. Boksam adalah makanan ringan yang dibuat untuk dimakan ketika berpiknik atau sebagai bekal perjalanan. Di tengah-tengah variasi baru gimba yang saat ini bermuncul, terdapat gimba yang dianggap paling asli yang di Korea. Main course chips court style meatball 1/1/2 pon daging babi tanpa lemak, 1/2 pir Asia, 1/2 cangkrimah roti Bangkok, 3 daun bawang, 2 sendok makan gochujang, 2 sendok makan kecap asin, 1 telur besar, 1 sendok teh cuka, 1 sendok teh garam kosher, 2 sendok makan minyak, 1 pon mie beras, 10 gelas nasi beras, 8 babi bok choy, 1/4 cangkir, 1/4 biji wijen, 1/4 bawang hijau, 1/4 cabai, 1/4 sricambi, 1/4 blackberry slay, 3 sendok makan cuka beras, 2 sendok
Kecap asin 1 sendok, teh garam konser. Cara membuat: memanaskan lebih dulu oven ke 350 derajat. Tempatkan pir Asia parut di antara beberapa handuk keras atau handuk dapur berisi tekanan untuk mengekstra cairan ekstra apapun. Dalam mangkuk besar campurkan daging babi ketan dengan pir Asia, remah roti, daun bawang putih, pasta cabai, kecap telur, cuka, merica, dan garam. Gunakan tangan Anda untuk membentuk bakso berdiameter sekitar 1 inci. Menghasilkan 2-30 bakso. Dalam wajan tumis besar, panaskan minyak cannella di atas api dengan sedang. Panggang bakso dalam oven dan matang 10-12 menit atau sampai mencapai suhu internal sekitar 160 derajat. Saat bakso sedang dimasak, buat glasir dalam panci kecil. Aduk selai pasta, cabai, cuka, beras, dan garam. Tempatkan di atas api sedangkan dan masak selama sekitar 5 menit atau sampaikan mengilap. Ketika bakso siap, mengeluarkan dari oven, gerimis cukup glaris untuk melapisi bakso di semua cadangan glaris yang tersisa untuk disajikan. Sajikan bakso dalam mie beras atau mangkuk nasi merah bersama dengan bok choy dan tambahkan biji-bijian, bawang hijau, cabai, saus sriracha, dan gerimis glasi ekstra jika diinginkan. Dessert: pancake Korea. 200 gram tepung terigu, 50 gram tepung kentang, 17 gram gula pasir, 15 ml minyak, 240 ml susu cair, 1 sendok ragi, 1/3 sendok garam, 1 filling, 2 sendok makan kacang tanah, 3 sendok gula merah, 1 sendok kayu manis, minyak untuk menggoreng. Cara membuat: campurkan adonan sampai tercampur rata dan gula lele adonan lengket yang diamkan adonan 1-2 jam. Ditutup adonan, ambil adonan sesuai selera, ditimbang juga boleh, lalu diisi dan langsung digoreng, tapi minyak yang terlalu banyak. Setelah bagian bawah kuning, balik dan tekan sampai pipih. Biarkan kuning kecoklatan dan siap diangkat. Sajikan selagi hangat atau bisa dengan topping gula lalu halus atau es krim. Dessert e-commerce pancake: 1 bungkus jamur enconi, 1 telur dikocok, 2 sendok tepung serbaguna, 1 sendok kaldu jamur, secukupnya wortel iris kecil, secukupnya minyak, saus kecap asin secukupnya, bon cabai secukupnya, bubuk bawang putih secukupnya, gula. Cara membuat: berisi jamur lalu campurkan dengan tepung dan kocok telur. Masukkan semua bahan, aduk sampai rata. Panaskan teflon anti lengket, oles minyak sedikit lalu digoreng. Bentuk sesuai selera yang menggunakan api kecil. Sajikan. Sekian materi dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.